Misa Gereja Minggu 16 Agustus 2020. Total kehadiran Minggu 16 Agustus 2020, 94 jemaat. Terima kasih untuk seluruh jemaat GBI Salatiga yang tetap dengan setia beribadah dari rumah masing-masing sampai pada saat ini. Menginformasikan untuk petugas pelayan ibadah Minggu 23 Agustus 2020, WL Ibu Feni, singer Saudari Agusta dan Saudari Leni, musik Saudara Yuda, Saudara Ezra, dan Saudara Eki. Petugas sekolah minggu pada tanggal 23 Agustus 2020 akan dilayani oleh Indria Saudari Melia, Pratama Ibu Nunu, Madia Saudara Yuda, Tunas Muda Ibu Ruth dan Ibu Eri, serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung anak-anak dalam sekolah minggu pada pukul 9.30. Kiranya kita dapat terus mendukung setiap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di dalam Tuhan Yesus. Menginformasikan petugas jam doa Rabu 19 Agustus 2020, MC Ibu Ruth, musik Saudara Yuda dan Saudara Bima, soundman Saudara Ezra, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Kristi. Terima kasih untuk setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga yang terus setia mengikuti ibadah jam doa setiap Rabu pukul 6 sore. Mengajak kaum muda dan remaja untuk mengikuti persekutuan pada hari Sabtu jam 5 sore melalui YouTube channel Salatiga Teens Fellowship. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia mengikuti persekutuan setiap minggunya. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Justina Surasno pada 17 Agustus, Bapak Ponco pada 20 Agustus, dan Saudara Satria Erlianda pada 21 Agustus. Kiranya berkat Tuhan dan kesehatan senantiasa melimpahi Bapak Ibu Saudara. Menginformasikan kepada seluruh jemaat untuk tetap menggunakan masker saat bepergian, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah sehingga kita semua terhindar dari virus dan tetap aman. Terima kasih juga untuk seluruh dukungan yang telah diberikan baik dalam doa maupun setiap termasuk like dan subscribe channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan setia dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur sebab kita masih boleh diberi Tuhan perlindungan, kekuatan, sukacita dan kebahagiaan. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah raya. Saya percaya Bapak Ibu siap untuk diberkati firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Baik, mari kita akan mempersiapkan setiap hidup kita, setiap hati kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Sebab Dia adalah Bapa yang setia. Sebab Dia adalah Bapa yang mulia. Maka tenanglah jiwaku. Maka amanlah jiwaku bersama Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita akan pujikan dari awal, sebab Dia Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita merasakan kasih setia Tuhan. Mari kita menikmati kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlu, kita yakin bahwa Tuhan menyediakan bagi setiap kita. Setiap hal yang kita rindukan, mari kita percaya bahwa Allah yang setia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Kami percaya Tuhan,
Kami yakin akan kuasa-Mu, sebab Engkau Bapa yang mulia di dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami masih boleh menikmati bahwa Allah baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati di dalam bakti kami pagi hari ini. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga bakti kami pada pagi hari ini tidak akan sia-sia, tetapi nama Tuhan boleh dipermuliakan. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita tetap bersukacita, kita tetap bersemangat sebab Tuhan Yesus itu baik. Biarlah setiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari utara ke selatan kita akan pujikan pujian ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Baik Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan dan persepuluhan pada pagi hari ini, dan Saudari Leni akan memimpin di dalam doa persembahan. Mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap nafas yang Kau berikan kepada kami. Bapak, kami telah memberikan apa yang kami miliki. Kiranya berguna di hadapan-Mu. Hanya dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Samuel Dwi Martono. Kita akan mempersiapkan dengan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan pujikan dari awal. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati.
tangan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami persilahkan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kami, menyiapkan kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, terlebih lagi diberikan hikmat dan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu, biarlah hamba-Mu dituntun oleh terang firman-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh menikmati berkat Allah, kasih Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dan dalam minggu ini kita mengucap syukur karena Gabungan Gereja Baptis atau Umat Baptis di Indonesia boleh berulang tahun, dan usia umat baptis atau pelayanan baptis di Indonesia sudah mencapai 49 tahun, usia yang cukup matang, luar biasa. Tuhan menyertai 49 tahun perjalanan pelayanan umat baptis di Indonesia. Sehingga kalau Bapak Ibu memperhatikan di bagian pojok dari layar monitor pada pagi hari ini ada logo HUT GGBI, dan tema dari HUT GGBI pada tahun ini adalah memenangkan pertarungan di udara. Kita meyakini bahwa kita pun bisa ambil bagian dalam penjangkauan melalui pelayanan media, dan itu menjadi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam situasi pandemi ini, dan gereja kita juga bisa memulai pelayanan media yang lebih baik untuk terus menjangkau melalui pelayanan
digital yang bisa kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain HUT GGBI kita juga merayakan hari kemerdekaan ya. 75 tahun Tuhan memberkati bangsa kita dengan kemerdekaan, dan ini menjadi satu berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi kita masih bisa merayakan hari ulang tahun bangsa kita yang ke-75, dan ini menjadi satu berkat tersendiri bagi kita pada tahun ini. 75 tahun Tuhan menyertai perjalanan bangsa kita. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita, dan mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang semakin memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan kita pelajari bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan melihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memulai ayat yang ke-11, Bapak Ibu boleh membaca ayat yang ke-12. Demikian seterusnya kita akan baca secara silih berganti sampai dengan ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya akan mulai bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Akulah gembala yang baik. Inilah judul dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik. Sudah pasti ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, maka di sekitarnya atau di situasi yang terjadi pada waktu itu ada gembala-gembala yang tidak baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks budaya di dalam Alkitab, kita akan bisa melihat perbedaan ya dari pekerjaan seorang gembala di zaman Perjanjian Lama dan pekerjaan seorang gembala di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, penggembala domba itu adalah seorang yang memiliki domba-domba itu. Jadi penggembala domba adalah seorang atau si pemilik dari domba-domba itu. Dan biasanya penggembala domba akan menggembalakan dombanya dengan sangat baik. Kita bisa belajar juga atau kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama dari kisah Abraham, dari Daud, ya, bagaimana mereka pernah menjadi gembala atas ternak mereka. Tetapi di zaman Yesus ada banyak orang kaya, ada banyak orang-orang yang tidak lagi pemilik dari domba itu yang menjadi gembala. Ya, ada banyak orang kaya yang justru mempekerjakan gembala-gembala upahan. Jadi mereka memberi upah kepada seseorang untuk menggembalakan domba-domba miliknya. Itulah yang terjadi, dan karena bukan pemilik dari domba-domba itu, maka gembala-gembala upahan ini bisa bekerja semau mereka sendiri. Ya, biasanya mereka tetap membawa domba-domba itu ke padang rumput. Ya, mereka tetap melayani domba-domba itu sehingga bisa mendapatkan makanan. Tetapi
Yang terjadi adalah ketika ada ancaman, ketika ada serigala, ketika ada tantangan di dalam penggembalaan, gembala-gembala ini tidak peduli lagi dengan domba-dombanya. Gembala ini bisa melarikan diri, meninggalkan domba-dombanya. Itulah yang terjadi. Dan bahkan ada gembala-gembala yang sengaja atau dengan sengaja mencuri, menjual dari domba-dombanya, dan kemudian ketika pulang dia melaporkan, memberi laporan kepada pemilik domba itu bahwa gembalanya dimakan oleh binatang buas. Dan itu dilakukan oleh para gembala-gembala upahan ini. Dan para pemilik domba tidak bisa menelusuri kebenarannya, mengecek kebenarannya. Apakah benar domba itu dimakan binatang buas atau domba itu hilang oleh karena tingkah laku atau oleh karena tindakan dari gembala-gembala upahan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi dengan para gembala di dalam atau di zaman Tuhan Yesus. Sehingga persepsi gembala pada waktu itu atau pandangan orang terhadap gembala pada waktu itu menjadi negatif. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang suka menipu. Bahkan kalau kita melihat di dalam konteks budaya atau tradisi agama Yahudi pada waktu itu, profesi gembala dalam masyarakat atau dalam pandangan orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah profesi yang sangat rendah. Profesi dari kelompok orang-orang berdosa. Orang-orang yang berprofesi sebagai gembala, mereka tidak layak atau tidak diizinkan untuk bisa memberi kesaksian di dalam pengadilan. Itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan lebih parah lagi bahwa orang-orang yang berprofesi sebagai gembala pada waktu itu, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke sinagoge. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi pada waktu itu. Dan di situasi yang tidak keren, di situasi yang dimana profesi gembala sebagai profesi yang dianggap sebagai profesi yang hina, Yesus datang dan berkata, "Akulah gembala." Dan lebih daripada itu, Yesus menegaskan dengan berani bahwa dia mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Itulah yang Yesus katakan. Kata baik di sini menggunakan kata kalos yang artinya bukan hanya baik secara moral. Yesus ingin menyatakan kepada orang banyak pada waktu itu bahwa sebagai gembala dia bukanlah gembala yang seperti gembala kebanyakan yang ada pada waktu itu. Tetapi gembala yang baik secara kualitas. Dia punya kualitas yang baik. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks di dalam Yohanes pasal yang ke-10, sesungguhnya perkataan ini justru dikatakan Yesus ketika orang-orang Farisi sedang menolak keberadaan Yesus. Kalau kita mundur sedikit ke dalam Yohanes pasal 9, kita bisa menemukan bagaimana orang-orang Farisi sedang mengecam Yesus karena Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir pada hari Sabat. Situasi inilah yang terjadi pada waktu itu. Situasi inilah yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia mengalami penolakan. Dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9, kesembuhan orang buta ini tidak membawa sukacita. Karena pada akhirnya si buta ini ditolak di bait Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya dari sini kita bisa belajar bahwa perkataan "akulah gembala yang baik" sesungguhnya menjadi teguran keras bagi orang-orang Farisi pada waktu itu. Bagi orang banyak yang ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, bahwa mereka kadang-kadang bersikap baik tetapi sesungguhnya sikap baik mereka hanyalah kebaikan yang tampak di luar. Inilah yang terjadi dengan orang Farisi. Yesus sedang menegur orang Farisi pada waktu itu karena mereka merasa dirinya baik tetapi kebaikan mereka hanyalah topeng saja. Kebaikan mereka hanyalah kebaikan yang tampak di luar saja. Tetapi sesungguhnya mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yesus sebagai "akulah gembala yang baik" sesungguhnya sedang menyatakan kepada kita bahwa dirinya atau Yesus adalah pribadi yang ilahi. Yesus adalah pribadi yang berbeda. Yesus bukan seperti gembala upahan yang sekedar mau mengambil keuntungan dari domba-domba gembalaannya. Yesus tidak melakukan kebaikan untuk mencari keuntungan atas dirinya sendiri. Inilah yang Yesus sebenarnya mau nyatakan kepada kita, dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari karakter Yesus sebagai gembala yang baik. Kita akan melihat apakah yang dilakukan Yesus sehingga ia berani mengatakan "akulah gembala yang baik". Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dia dengan tegas menegur orang-orang Farisi dan mengatakan "akulah gembala yang baik". Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita bisa lihat dari Yesus sebagai gembala yang baik adalah bahwa sebagai gembala, dia adalah gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal inilah yang bisa kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Mari kita melihat di dalam
Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah pernyataan Yesus. Jadi hal yang luar biasa yang Yesus lakukan sebagai gembala adalah dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita melihat analogi Yesus atau metafora yang Yesus nyatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai gembala dan kita umatnya sebagai domba. Tentu gambaran domba jelas menegaskan keberadaan kita sebagai pribadi yang lemah, sebagai pribadi yang penuh dengan keterbatasan, sebagai pribadi yang tidak berdaya, sebagai pribadi yang mudah tersesat atau mudah disesatkan. Inilah gambaran yang Yesus buat untuk kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakberdayaan. Kita mudah disesatkan, kita selalu ada dalam mara bahaya seperti seperti domba-domba yang digembalakan oleh para gembala ini. Penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi mari kita melihat di dalam ayat yang ke-11 Yesus mengatakan bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam situasi di mana kita mudah disesatkan, Yesus hadir sebagai gembala yang baik, yang mau menyerahkan nyawanya, yang mau menyerahkan dirinya untuk domba-dombanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan sebagai gembala sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang upahan yang bukan gembala. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Perhatikan bahwa seorang yang bukan gembala, seorang upahan yang bukan gembala, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit, dalam menghadapi serangan orang-orang jahat, dalam menghadapi binatang buas, mereka memilih menyelamatkan diri mereka. Tetapi tidak dengan Yesus. Dalam situasi yang sulit, dia tetap mau mengasihi kita. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus jelas berbeda dengan orang-orang upahan yang bukan gembala, yang orientasinya hanya upah, yang ia mau sesuatu dari domba itu tetapi tidak mau memberikan sesuatu kepada domba itu. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Bukan untuk mengambil keuntungan dari kita, tetapi untuk melakukan sesuatu bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa kesuksesan seorang jenderal didirikan atas puluhan ribu tulang-tulang. Inilah filosofi dari para pemimpin dunia. Bagi para pemimpin dunia untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kejayaan, mereka perlu mengorbankan orang lain. Tetapi bagi gembala yang baik, bagi Yesus sebagai gembala yang baik, ia tidak mengorbankan orang lain untuk kesuksesan dirinya, tetapi Yesus justru rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Luar biasa. Dia mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus tidak berkorban karena kecelakaan. Mungkin gembala-gembala upahan ini ada yang mati ketika dia mengembalakan domba-dombanya. Tetapi semuanya itu tidak lebih hanya karena kecelakaan saja. Dan karena bukan tujuan gembala itu untuk mati bagi domba-dombanya. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus datang dengan tujuan untuk mati bagi kita. Yesus datang dengan tujuan untuk menyerahkan nyawanya bagi kita yang berdosa. Sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, siapakah kita sesungguhnya? Apakah yang kita lakukan? Apakah kebaikan kita, kehebatan kita sehingga kita melihat bahwa Yesus mau memberikan nyawanya bagi kita? Kalau kita melihat pada diri kita masing-masing, kalau kita melihat dalam kehidupan kita masing-masing, sifat manusiawi kita atau sifat alamiah kita adalah kita mau mengasihi karena kita mau mengambil keuntungan dari orang lain. Kita mau mengasihi karena ada sesuatu yang kita harapkan dari orang lain. Kita mau melakukan sesuatu bagi orang lain karena dia berharga bagi kita dan kita bisa mengambil keuntungan dari orang lain. Kita mau berkorban bagi Tuhan, kita mau melayani Tuhan karena kita berharap berkat-berkat Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain karena ada sesuatu yang mungkin kita bisa harapkan dari orang lain. Tetapi Tuhan justru mengasihi kita bukan karena kebaikan kita. Dia mengasihi kita karena dia tahu kelemahan kita, dia tahu keburukan kita dan dia mengasihi kita untuk mengubah kita menjadi lebih baik dan lebih indah. Inilah yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik.
Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala mana, pemimpin mana yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu mulia? Kebaikan apa yang bisa kita dapatkan dari pemimpin dunia ini? Seperti kebaikan Yesus, tidak ada. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia itu pada dasarnya adalah seorang takers, ya. Seorang yang suka memanfaatkan orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Tetapi tidak dengan Yesus. Dia melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita. Dan itulah yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegaskan kepada kita bahwa selama Yesus hidup dia tidak melakukan dosa. Dan dia bukan mati karena dosa, dia bukan mati karena dia berbuat dosa. Yesus mati di atas kayu salib karena dia mengambil tindakan mengganti kita orang yang berdosa. Itulah tindakan kasih yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan Yesus yang boleh kita alami dalam kehidupan kita sebagai gembala yang mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus mau menjadi gembala yang menyerahkan nyawanya bagi kita, apa yang kita lakukan bagi Kristus? Apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus? Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Apakah kita masih hitung-hitungan dalam kita melakukan sesuatu bagi Tuhan? Apakah kita hitung-hitungan dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah kita mau setia beribadah kepada Tuhan? Kalau Yesus mau menyerahkan nyawanya bagi kita, apa yang kita sudah lakukan bagi Tuhan? Sudahkah kita mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan dengan motivasi yang murni, dengan motivasi yang tulus? Apakah pelayanan kita selama ini yang kita lakukan hanyalah sesuatu untuk keuntungan pribadi kita? Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Kristus dan apa yang kita lakukan bagi Kristus. Apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita adalah hal yang luar biasa, tidak tertandingi, tidak ada bandingnya. Dan apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus. Hal yang kedua, yang dilakukan Yesus sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala dia mengenal semua domba-dombanya. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan demikian, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Inilah yang Yesus lakukan. Sebagai gembala yang baik dia mengenal semua domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik dia mengenal kita. Dia tidak hanya mengenal kita sebagai kawanan domba, tetapi dia mengenal kita secara pribadi. Sebagai gembala yang baik dia mengenal kita satu persatu. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kelebihan kita. Dia tahu keterbatasan kita, tetapi dia juga tahu potensi kita. Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Mungkin ada sebagian kita yang mengatakan, wah istri saya adalah orang yang paling mengenal saya. Wah diri saya adalah orang yang paling mengenal diri saya sendiri. Tetapi sesungguhnya semuanya itu tidaklah sempurna. Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan sangat mengenal kita karena ia merasa bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Ia mengenal kita karena ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Itulah yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai yang gembala yang mengenal kita, itu berarti bahwa ia tidak hanya sekedar tahu nama kita. Ia tidak hanya sekedar tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi sebagai gembala yang mengenal kita, ia benar-benar mengasihi kita. Ia benar-benar memberikan komitmen hidupnya untuk diri kita. Dia juga benar-benar memberikan dirinya seutuhnya kepada kita. Bahkan ia menikmati relasi pribadi dengan kita. Itulah gembala yang mengenal kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya, maka dia sudah pasti akan memeriksa keberadaan kita satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada di antara kita yang tidak dikenal oleh Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya membawa implikasi praktis yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya
membuat kita tidak lagi perlu takut, tidak lagi perlu ragu menjalani kehidupan kita. Sebab ada pribadi yang mengenal kita dengan sangat baik, yaitu Yesus Kristus. Sebagai gembala yang mengenal dombanya, ini menjadikan kita memiliki motivasi ketika kita bekerja. Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan tahu dan Tuhan memberi potensi yang khusus bagi kita untuk menjalani pekerjaan. Karena Yesus adalah gembala yang mengenal kita, kita tidak lagi perlu takut bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Sebab Tuhan bisa memberikan potensi yang besar bagi kita untuk melayani Tuhan. Karena Yesus adalah gembala yang mengenal kita, kita tidak perlu takut soal bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang harmonis di dalam Kristus. Sebab Tuhan tahu, Tuhan mengenal keluarga kita dengan segala suka dan dukanya. Ada banyak pergumulan yang mungkin dihadapi oleh keluarga dalam masa-masa yang sulit ini. Tetapi kita tidak perlu takut karena Dia mengenal kita. Dia tahu suka duka kita. Dia mengenali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak perlu khawatir. Inilah yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dia mengenal kita secara pribadi. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu kekurangan kita dan Dia bisa menyempurnakan itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kawanan domba gembalaannya, kita boleh merasakan pimpinan dari gembala yang baik. Kita diselamatkan dan kita dikenali dengan baik oleh Kristus. Dan mari kita melihat satu video ilustrasi ini. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. This is amazing. Oh my God. These new boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made them go away. Oh my God. Was that cool or what? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana dari video ilustrasi ini bahwa benar gembala-gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-domba itu juga mengenal gembalanya. Kita bisa melihat bahwa domba memang binatang yang bodoh. Domba memang mungkin binatang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Gampang disesatkan, gampang dibodohi. Tetapi kita bisa melihat bahwa domba bisa mengenali suara gembalanya. Domba-domba bisa mengenali suara gembalanya. Dan kita bisa belajar dari situasi hubungan antara gembala dan domba ini. Kita juga mungkin penuh dengan kelemahan. Kita mungkin penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan kekurangan. Tetapi kita boleh mengalami pimpinan gembala agung kita. Kita boleh mengalami pimpinan Yesus di dalam kehidupan kita ketika kita mau dengar-dengaran suara Allah. Mari kita membuka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-27. Sekali lagi saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan perhatikan saudara, dan domba-dombaku mengenal aku. Dari mana mereka bisa mengenal kalau mereka tidak punya hubungan yang baik? Ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara perhatikan bahwa kita boleh mengalami pimpinan Tuhan. Kita boleh merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sebuah perenungan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah, apakah kita mau mendengar suara gembala kita? Apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau mendengar panggilan Tuhan melalui firman-Nya? Kita berharap kita mendapatkan pimpinan gembala yang baik. Pimpinan dari gembala agung kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan sudah melakukan sesuatu bagi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Sebelum kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, memberikan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Sebelum Tuhan meminta kita menjadi domba-domba yang baik, Tuhan telah hadir sebagai gembala yang baik. Tugas kita sekarang adalah menjadi domba-domba yang siap mendengarkan suaranya. Domba-domba yang siap menerima panggilannya. Supaya kita boleh mendapatkan pimpinannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dialah kebenaran yang menyelamatkan kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Katakan, Yesus, Kau kebenaran. Engkaulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kami mau nyatakan janji kami kepadamu, Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
mata kami kepadamu ya Tuhan. Hidup bagimu, mataku Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi. Musik akan mengiringi kita dalam doa kita kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhanlah kekuatan kita, sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia mengenali kita, satu persatu dia mengenali kita. Dan biarlah pada pagi hari ini, kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, kita boleh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati kita mau menyembah kepada Tuhan. Dan setiap mata kita mau memandang kepada kebesaran Allah. Memuji dan memuliakan Allah lebih lagi. Memberi diri untuk melayani Tuhan. Memberi diri untuk mengikut Tuhan. Mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari membangun komitmen kita di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Sekali lagi mari katakan, kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup, Benar Yesus. ku hidup Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. hatiku tetap. Hati kami mau berpaut kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Dunia tak bisa Biarlah dunia tidak mengalihkan pandangan menjauhkan kami dari kasih. dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah kebenaran yang menguatkan kami. Engkau gembala yang baik. Engkau mengenal kami. Satu persatu Engkau mengenal kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami boleh melihat penyertaan Tuhan atas bangsa ini. Kalau dalam bulan ini bangsa Indonesia boleh berulang tahun. 75 tahun penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Benar ya Bapa, biarlah kiranya Engkau yang terus bertahta dan berkarya atas bangsa kami. Kalau saat ini bangsa kami sedang dilanda oleh pandemi,
Kami terus berdoa agar Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Engkau memberkati para pemimpin kami, hikmat-Mu menyertai mereka, supaya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan para pemimpin kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan situasi yang terjadi di bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan dan mengerjakannya dengan cara yang luar biasa. Kami juga bersyukur untuk pelayanan umat baptis yang sudah berusia 49 tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan mulai akan terus dikerjakan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai pelayanan gereja-gereja baptis, lembaga-lembaga baptis, juga sekolah tinggi baptis, bahkan lembaga-lembaga yang lain ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya kebesaran Tuhan mengatasi keberadaan bangsa kami dan juga keberadaan pelayanan umat baptis Indonesia. Kami juga berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga. Biarlah Engkau sendiri yang turut campur tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata atas setiap kami. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah gereja-Mu untuk menolong kami semakin memuliakan nama Tuhan. Kuatkan kami sebagai gereja, kuatkan kami sebagai keluarga ya Tuhan. Supaya dalam kebersamaan kami boleh lebih lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga, dari setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Salatiga ini. Biarlah Tuhan Kau melawati setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pekerjaan, untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam setiap keluarga. Biarlah kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita mengiringi setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk masa depan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Kami bersyukur untuk banyak berkat yang Tuhan limpahkan atas setiap keluarga. Dan biarlah itu boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.